Perkenalkan, saya Reza Delviola, mahasiswi Akper Dharma Wacana Metro, Angkatan 29 kelas 1B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Lebih awal saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Ada beberapa bagian dari sistem pencernaan. Yang pertama yaitu adalah mulut, yang kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Saya akan menjelaskan yang pertama, mulut. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil yang kemudian akan dibasahi oleh air liur sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan ke tenggorokan dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Dan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam menghantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristatik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutupnya secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang selanjutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalur ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecahkan dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristatik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau kim. Kim inilah yang kemudian dilepas secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori Cipenter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Nah, jadi terdapat 3 bagian utama dari usus halus yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus bagian akhir. Usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase. Bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar ini berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar yaitu sektum, kolon, dan rektum. Sektum ini berbentuk seperti kantong yang fungsinya menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Yang kedua, kolon. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap.
Yang ketiga, rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum berhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat menyimpan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defikasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defikasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Inilah presentasi saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.